Halo, selamat pagi Mas Aldi. Gimana Pagi. kabar nih? Ya, baik. Baik, Baik. alhamdulillah. Nah, sebelumnya kita juga di sini mau melakukan wawancara nih Mas Aldi nih tentang pajak. Tapi sebelumnya kita udah safety ya. Kita udah pakai masker, kita cuci tangan ya Mas Aldi ya. Oke. Cuci tangan dulu. Berat. Nih, sepertikan. Oke, kita udah cuci tangan. Kita langsung mulai aja wawancaranya Mas Aldi ya. Oke. Tentang pajak nih Mas Aldi nih. Ya. Kira-kira Mas Aldi ini udah wajib pajak belum? Sudah, alhamdulillah sudah. Nah, kalau udah wajib pajak nih Mas Aldi nih, dari sejak kapan sih Mas Aldi itu wajib pajak? Udah memulai sebagai wajib pajak ini nih? Kalau wajib pajak semenjak saya bekerja. Namun kalau untuk kena pajaknya, karena kan berdasarkan gaji ya. Kalau berdasarkan gajinya itu saya kurang lebih tahun 2016 sudah kena pajak. 2016 ya? Iya. Iya. Ya udah berarti kalau gitu udah cukup lama ya berarti ya. Kalau udah kena pajaknya 2016, sekarang udah 2021 ya. Iya benar. Nah, kira-kira tuh apa sih ya kriteria yang wajib pajak itu? Yang apa sih namanya ada dalam diri kita itu sebagai wajib pajak kriterianya? Kalau wajib pajak syaratnya ya satu udah memiliki pekerjaan juga. Oh, memiliki pekerjaan ya. Penghasilan karena kan itu pajak penghasilan. Betul, gitu. kena penghasilan. Nah terus juga kalau yang kena pajak itu gajinya kurang lebih di atas 5 juta. Oh, harus Tapi di atas 5 ya juta. itu kena pajak. Nah tapi kalau misalnya di bawah 5 juta, contoh dalam 1 tahun itu totalnya 54 juta, berarti kan gajinya 4.500.000. Berarti itu tidak kena pajak, tapi kita tetap wajib lapor pajak. Oh, tetap lapor ya kita ya harus ya. Kalau di bawah 5 juta itu. Iya. Ya. Oke. Nah, apa sih namanya? Kapan sih harus membayar pajak itu? Bayar pajak biasanya kan setahun sekali ya. Biasanya di bulan Januari sampai dengan bulan Maret di awal tahunnya. Misalnya sekarang nih udah 2021, nah ini udah harusnya udah kita lapor dari Januari sampai Maret, pokoknya bulan terakhir itu kalau nggak salah bulan Maret gitu. Iya. Oh gitu, oke. Nah, kira-kira nih kalau kita misalkan lupa nih Mas Aldi nih bayar pajak, kira-kira apa sih akibatnya nih? Kalau lupa bayar pajak ya pasti kita kena sanksi ya? administratif seperti denda gitu kan. Apalagi kalau kita nggak ngelapor wajib pajak, walaupun dia nggak kena pajak itu tetap lapor, tapi kalau nggak lapor nanti pasti akan kena dendanya kayak gitu kan. Sekarang kan pakainya SPT kayak gitu kan, jadi SPT online sekarang. betul. Kalau misalnya kita lupa ya itu pasti nanti ada sanksi administrasinya gitu. Bener, sekarang udah online, udah gampang lah ya sekarang. Iya, betul. Udah online gini nih, kira-kira ada kesulitan nggak Mas Aldi nih buat bayar pajak kayak gitu tuh? Kesulitannya pertama untuk SPT saya tuh suka lupa sama Evin. Evin. Biasanya itu Evin itu kayak password kita gitu untuk masuk ke situs pajaknya. Ini kan nomor pokok pajak kita, saya masukin Evinnya. Nah itu kadang saya suka lupa Evinnya itu berapa gitu, karena kan setahun sekali nih. Iya betul. Kayak gitu. Seharusnya kalau misalnya ada pengingat pajak setiap tahun tuh disuratin wajib pajak ini seharusnya dilampirkan juga Evin kita berapa gitu. Tapi lama ini nggak pernah, jadi kalau misalnya lupa ya udah kita harus konfirmasi ke pihak pajaknya. Jadi agak sulit juga ya jadinya ya kalau harus konfirmasi lagi setiap tahunnya karena kita lupa kan, karena lumayan lama juga jangka waktunya ya, setahun gitu kan. Nah, kira-kira nih dari kesulitan itu apa sih solusi yang Mas Aldi bisa sampaikan gitu, atau mungkin sarannya apa, terus solusinya gimana gitu yang kira-kira bisa disampaikan buat teman-teman yang wajib pajak juga nih gitu. Biar nggak sih kalau misalnya mengalami kesulitan atau kendala supaya tidak telat lapor, biasanya saya kan langsung datang ke kantor pajaknya ya. Itu waktu sebelum pandemi kayak gini kan masih bisa gitu kan, tapi kalau sekarang biasanya di surat elektronik yang dikirimkan ke wajib pajak ini itu semua yang udah memiliki NPWP pasti disuratin lewat email. Ya nanti disuratin itu nanti dikonfirmasi. Apabila mengalami kesulitan atau kendala silakan hubungin nomor ini gitu kan. Itu semenjak pandemi itu jadi kita lebih banyak kan
telepon gitu kan, karena kan tidak ada pelayanan di sana, takutnya menyebarkan atau menjadi klaster baru corona kayak gitu kan. Makanya kita kalau misalnya ada kendala, saya buru-buru hubungin pihak tertentu yang ada di edaran tersebut, nih hubungi siapa gitu, nanti sama mereka dikasih tahu langkah-langkahnya, ini gimana. Terus untuk saran yang tadi yang pertama ya, Evin, itu seharusnya kan karena setiap tahun mungkin kita lupa kan. Iya betul. Kayak email aja, kita walaupun tiap hari buka email, tapi kalau kita save di komputernya itu terus kita tiba-tiba ke logout, kita login aja, kita kadang juga lupa password email kita apa gitu kan. Iya. Nah ini apalagi Evin yang cuma setahun sekali kita buka, tiba-tiba ini kan kita ribet juga bayar, pas di waktunya bayar pajak kita ribet juga, ini berapa nomornya ya gitu. Jadi itu sih yang kesulitan dan kendalanya. Jadi kalau udah kayak gitu, saya langsung buru-buru hubungin, nanya Evin saya berapa, terus langsung saya laporin via online SPT kayak gitu. Oh baik. Nah jadi kira-kira nih, apa sih Mas Aldi ini seneng gak sih sebagai wajib pajak nih dari pertanyaan tadi tuh? Kira-kira seneng gak sih? Ya senang untuk meng-share dan edukasi buat yang lainnya juga gitu kan. Iya. Jadi ya berbagi pengetahuan yang apa yang saya tahu tentang pajak, ya udah itu. Jadi kalau misalnya kalau ada komunikasi gini, nanti kita lebih ini lagi kan bisa lebih baik lagi. Oh iya gitu betul, kan. jadi membagi edukasi informasi. Iya. Baiklah kalau gitu Mas Aldi, terima kasih banyak ya Mas Aldi ya. Oke. Atas waktunya untuk wawancara ini. Semoga Ya. sukses terus ke depannya, Amin. pekerjaannya sehat terus Iya. dan terlindungi dari segalanya. Amin. Oke, amin. Terima kasih. Sama-sama. Halo Pak Teguh. Halo juga, Apa kabar Pak Teguh? Gimana kabarnya? luar biasa sehat. Luar biasa sehat. Nah, ini kita udah pakai protokol kesehatan nih kalau sebelum wawancara nih Pak Teguh nih ya. Ya, Nah, ada berjaga jarak juga, dan kita saya sendiri mau wawancara Pak Teguh nih tentang pajak nih. oh, Kira-kira ya. boleh nggak Pak Teguh? Boleh. Boleh ya. Oh iya, awalnya Pak Teguh ini sudah wajib pajak belum sebelumnya? Sudah lah. Oh sudah. Pasti. Sejak kapan tuh Pak Teguh mulai wajib pajak? Sejak kita mendapatkan NPWP, tentunya setelah setahun baru kita akan membuat laporan pajak. Gitu. Oh iya, baik. Nah kira-kira tuh kriteria apa sih yang kita harus miliki sebelum kita wajib pajak? Kriterianya adalah bila seseorang sudah mendapatkan penghasilan, tentunya kita punya kewajiban untuk bayar pajak sesuai dengan ketentuan. Oh iya betul. Nah kira-kira kalau kita udah sesuai kriteria nih, kapan sih kira-kira kita harus bayar pajak nih Pak Teguh? Kalau saya sebagai karyawan tentunya melalui perusahaan biasanya setiap tahun sekali. Oh setiap tahun sekali. Bayaran biasanya dilakukan antara Januari sampai dengan Maret. Maret ya, awal tahun ya berarti ya. Iya betul. Awal tahun. Nah kira-kira apa sih nih kalau akibatnya nih ya, sanksinya kalau kita nggak bayar pajak gitu? Sanksi sudah jelas, ada sanksi administratif lah, biasanya denda dan Denda ya. Merugikan juga ya, tapi ya karena kita dituntut untuk wajib pajak pasti ya kayak gitu ya. Iya. Makanya disiapkan sanksi seperti itu ya. Ya. Oke nih, apa sih namanya? Kira-kira Pak Teguh selama wajib pajak mengalami kesulitan nih? Tidak. Nggak ada ya, udah gampang ya. Gampang, apalagi sekarang udah banyak cara dan bisa online, email, telepon, WhatsApp, dan segala sesuatunya kita bisa berkomunikasi dengan petugas. Ya udah dilayanin lah ya. Jadi kalau kesulitan berarti udah nggak ragu lagi ya, maksudnya udah nggak bingung lagi ya. Sekarang udah bisa nanya ke pelayannya juga ya kan. Nah kira-kira Pak Teguh ini senang nggak sih yang jadi yang wajib pajak, karyawan sebagai orang yang wajib pajak? Menurut saya bukan masalah senang dan tidak senang, tetapi ketika kita sudah mendapatkan penghasilan adalah suatu kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang harus taat dengan pajak sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan. Makanya itu adalah kewajiban ya. Jadi bukan masalah senang apa nggak senangnya, tapi itu adalah kewajiban dalam diri kita sendiri ya, sebagai masyarakat Indonesia ya. Iya, sebagai negara. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Teguh nih ya wawancaranya sebelumnya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Terima kasih.